Ya, tuang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di box ya? Tuh. Kemudian apa sekarang kacang? Tinggal kurangin aja. Apaan? Kurangin. Aku minta lah. Gini keluar masuk mulu. Kalau udah fotonya kalau udah nyampe batas sedikit. Jadi itu kotanya masuk mulu. Kalau pakai meat ya keluar masuk. Itu lebih lancar. Kayak meski congkok jangan dikatain dong. Ini Mas Arif ini kenapa turun dua apa gimana? Sekarang lihat udah terlalu sendiri banyak kayak pandunya dong. ya ada kemarin tuh ya gimana orang tadi yang pas agak itu tuh yang ini udah lama tapi ngomong sebenarnya saya enggak tapi mau gimana Ngomong sama lu. Iya. Di ruangan. Di ruangannya dia sampai mereka Kan? kalau ketawa jangan Tapi nggak peduli kan? Bu Eka, halo Bu Eka. No, yang namanya Bu Eka no. Halo Eko. Dua mau nyindir. Salam. Kagak dibahas. Oke, gua ini.
Soalnya Fadil. BK, Bu. Siapa? Siapa? Siap. Ir. Ini gimana nih? Ini dulu. Halo, Mi sayang. Ntar begitu jatuh, ntar punya api jatuh. Ayo duduk, tidak seperti itu. Nah, anak soleh. Anak soleh. Aduh. Sini, cium ke tangan itu, yang cium pipinya, cium. Aduh, ya Allah. Seiring berjalannya waktu, tak hanya sate kelatak yang ditawarkan. Ini tongseng dan Bu Lina, makan apa ya, Bu Lina? Bagi-bagi dong. Pak Haji lupa nggak di-mute ya? Enggak. Kenapa? Tadi lupa ya? Iya, tadi sama Dede. Bu Lina makan sendiri tuh Pak Haji, nggak bagi-bagi. Iya. Tuh suapin tuh Bu Eko tuh, Bu Lina. Sama-sama orang PMS. Siap. Iya dong, setia kawan. Sama Iya, adik Bu Eko ya. Pak Haji ya. Bu Eko di mana, Bu Eko? Saya di kantor. Oh, Masa sama adiknya tega ya Pak Haji ya? Iya deh, nggak ingat sama itu dia, ada seperguruan. Seperguruan. Asik perguruan tapi tingkatnya lebih tinggi saya. Misalnya Ibu lantai 2, Bu Lina lantai 1, berarti tinggal Ibu. Tinggi saya. Saya kan lantai 2. Coba kalau piket sama lagi, Bu Lina di bawah, saya di atas.
Bisa aja. Jangan ngantuk, Pak Haji. Oke, siap. Siap, Bu Dina. Apanya? Hah? Iya. Keduanya gimana? Siap itu Bu itu. Apa? Dapat mahasiswa. Oh, Mia. Kenapa Mia? Waduh. Oh, di sini. Oh, bisa ngomong tuh. Iya. Baru udah bisa ngomong di sini. Hebat ya kamu bisa ngomong. Mau bukan bisa ngomong, mau ngomong. Mau ngomong pintar. Ini itu ya, hijau-hijau ini gimana? Iya. Berarti gimana? Kenapa kamu? Enggak. Aja nggak usah gitu, nggak usah dulu. Film.
Ada semua. Ngomong kamu nih. Jelas. Nah, Aduh, ngomong ditakain nangis. Bang, kamu ngomong terus, kakaknya dibujuk tuh. Mungkin 5% langsung nggak nyampe. kita dua aja lah. Mbak, nggak mau kan kita nggak mau itu. Kita cuma mulai bekasi doang. Kerjaan yang nyiapin, cuma nggak dikasih orang kerjanya. Itu buat 5 orang mau dibantuin sebagai pemasukan dia. Kalau kita cek aja gitu. Oh, gini aja, ntar saya pilih pekerjaannya. Tapi yang pekerjaannya harganya kita pilih marah. Iya, benar. Tadi ya. Aman kan? Jangan gitu, saya apa itu? Saya disuruh bikin kira tuh 3 perusahaan. CV, Ada di luar. 2 PP, Di luar. 1 CV. Di luar PT. Ya boleh yang mana? Ya tahu betul aku katanya satu tahu betul aku konten lagi udah Iya. konten lagi deh. Jadi Jangan orang yang sama. Jadi gini, itu tetap kita orang lain, tapi gimana caranya ada pembanding. Nanti kalau diperiksa beda-beda ini. Maksudnya beda-beda. Enggak, misalnya 2 PT 1 CV. CV lebih. Ini juga bagus. Kalau mau ini dimainin juga 1, juga memang 1, kalau PT semua juga nggak masalah. Dia nggak berarti saya CV nggak apa-apa. Ya. Kopi. Satu. Nah, untuk tahu kali tender ini juga satu. Dia nggak mau tender, ini ada 200 sekian, 200 mesti tender, dia nggak mau, dia mau itu. Satu ya. Apa? Yang pendek segini. Ya. Yang ini, masalah. Dia bilang, dia kalau ada tender, mau buat laporan tuh, tender. Kalau mau tender nggak pilih. Kalau dia nggak mau ribet, dia potong-potong 2 juta, potong-potong. Kalau aku kan begitu. Air mah nggak, karena apa benar nggak terlalu. Orang pada saat itu masih susah ada
Welcome, Bu.
inilah terus masuk. Cairan nggak jelas. Lagi berbuka. Udah gede sih punya. Apa sih ya? Airnya cepat banget. Nggak pergi, nggak itu. Mang, Firman, suaranya mana? Di sini aja.
Mungkin hal yang membutuhkan banyak kayu. Yang ngejum. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati beserta stafnya dan juga guru-gurunya serta para orang tua. Pak Didi, sehat Pak Didi? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sehat. Ya, para staf yang ada di MTS Al-Mudassiriyah beserta para orang tua siswa dari Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sediakan hari ini. Awal Februari, hari Rabu, tanggal 2 Februari kita bersilaturahim berjumpa meskipun di ruang maya, tapi mungkin tidak mengurangi esensi dari pertemuan ini. Kenapa kita perlu mengadakan pertemuan ini? Mengingat kondisi seperti yang kita tahu sekarang ini, bahwa memang ini adalah hal yang kita tidak inginkan, tapi harus kita hadapi. Banyak sekali informasi yang kita dapat yang bersumber dari orang yang tidak kompeten di bidangnya, sehingga kita mendapatkan informasi yang keliru, yang salah, yang menyesatkan tentang COVID ini. Bagaimana yang justru sebenarnya itu tidak terlalu membahayakan, tapi karena sikap kita yang terlalu berlebihan sehingga membuat kita menjadi panik dan akhirnya menurunkan kita. Itulah yang barangkali hal-hal yang juga harus kita perhatikan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan langsung dari sumbernya yang kompeten tentang bagaimana sih sebenarnya sikap dan perilaku kita yang bijak menghadapi COVID ini, sehingga kita tidak termakan isu-isu yang tidak benar. Dan bersama kita adalah narasumber tunggal kita, yaitu Ibu Lisbeth Pangaribuan. Beliau adalah staf penanggung jawab UKS dari Puskesmas Kelurahan Utan Panjang. Selamat siang, Ibu. Siang, Pak. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Tanpa berpanjang waktu, karena sudah lewat dari undangan yang disampaikan, silakan Ibu Lisbeth untuk langsung menyampaikan paparannya. Dan ini kita bagi dua sesi. Yang pertama adalah paparan langsung dari Ibu Lisbeth tentang edukasi seputar COVID dan penanganannya, serta sikap yang bijaksana dari kita semua. Yang sesi kedua adalah tanya jawab seputar hal tersebut. Barangkali ada hal-hal yang belum jelas ditanyakan langsung kepada sumber yang. Untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Lisbeth untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu. Ya, terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Sebenarnya ini mendadak sekali ya Bapak Ibu semuanya, karena memang situasi lagi angka COVID-nya lagi sangat naik, kemudian banyak keresahan yang harus sebenarnya segera kita gitu ya, supaya pandangannya untuk masyarakat jadi lebih terbuka, terus jangan takut, panik berlebihan, tetap protokol kesehatannya kita tingkatkan seperti itu. Ada sedikit paparan, harusnya sih semuanya udah tahu ya tentang COVID, nggak dinilai karena ini bukan, kita ini udah masuk tahun ketiga ya untuk pandemi ini, tapi mudah-mudahan penyegaran kali ini jadi tambah wawasannya, tidak salah sudut pandang, terus tidak langsung menyerap semuanya berita dengan gampang dan mudahnya seperti itu. Boleh Pak paparannya? Pak Ilham, share screen sebentar.
Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu bahwa memang untuk mencegah penularan COVID yang harus kita lakukan tuh sebenarnya yang utama adalah melaksanakan protokol kesehatan ya. Salah satu protokol kesehatannya itu jelas yaitu menjaga jarak. Itu wajib dilakukan minimal 1 sampai 1,5 meter. Oh, nundang. Gudang Pak. Nang kantor akeh. Nah, adaptasi dan kebiasaan baru yang kita lakukan selama pandemi, mau tidak mau kita ya harus berdampingan dengan virus ini, virus COVID-19 ini. Jadi virus ini itu virusnya dia tunggal, kemudian bentuknya dia berkapsul, tidak bersegmen. Kemudian dia sangat sensitif terhadap panas. Sebenarnya dia kalau terkena panas itu bisa jadi nonaktif. Kemudian salah satunya ya panas itu contohnya ya kayak alkohol, klorin, kemudian asam peroksidat. Jadi dengan adanya itu biasanya virusnya mati gitu. Lanjut boleh? Nah, karakteristiknya bisa dilihat kalau ini karakteristik biasanya orang-orang medis yang tahu. Kemudian bisa dilihat itu sensitif terhadap panas. Jadi kalau dia panasnya 56 derajat Celcius saja selama 30 menit, virusnya mati. Alkohol 75%, virusnya mati. Lakukan desinfektan yang benar, virusnya mati gitu. Jadi penularannya itu dari droplet atau nanti bisa kita bahas nanti ada pengertian tentang droplet. Kemudian kontak erat atau menyentuh, berjabat tangan, apalagi orangnya baru flu, kemudian dia pegang hidungnya dia, kena dropletnya, kemudian berjabat tangan dengan orang tersebut. Nah, kemungkinan itu yang menyebabkan penularannya lebih cepat. Boleh slide selanjutnya. Nah, itu apa itu droplet? Droplet bisa dijelaskan adalah tetesan yang mengandung partikel virus. Virus tersebut adalah mikroba kecil yang bergantung pada sel. Jadi di droplet itu atau air ludah atau air mohon maaf atau ingus. Nah, virusnya itu dia menggantung atau menempel di cairan tersebut. Secara bahasa awamnya droplet isinya droplet itu seperti itu. Jadi virusnya ada nempel di cairan, menggantung di cairan ingus atau cairan air ludah. Selanjutnya bisa dilihat perbedaan penyebarannya melalui droplet dan udara. Kalau dari droplet, saat keluar cipratan air liur atau air lendir dari bisa batuk atau bersin masuk ke tubuh orang lain melalui mata, hidung, atau mulut. Jadi penularannya, dropletnya bisa masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Kalau penyebaran melalui udara, partikelnya menyebar di udara. Waktunya cukup lama, bisa bergerak lebih jauh dan dapat terhirup oleh orang lain gitu. Jadi tapi mikrobanya atau ukuran virusnya jelas lebih besar jika langsung dari orangnya, misalnya orangnya batuk atau pilek atau bersin. Nah, besaran molekulnya lebih besar daripada dia sudah ada di udara, dia lebih kecil. Next. Nah, gejala umum COVID itu masih sama ya Bapak Ibu, demam, batuk, tenggorokan tidak nyaman, sakit kepala, susah bernapas, anosmia, atau kehilangan indera pencium atau perasa. Ini aturan Kementerian Pendidikannya jika ada satu sekolah, seperti yang sudah dilakukan ya, misalnya ada satu sekolah yang dilaporkan muridnya terkena COVID, maka yang kita lakukan PCR pertama kali adalah satu kelas dengan anak tersebut. Kemudian yang satu kelas diliburkan otomatis selama 5 hari atau sampai hasil PCR keluar. Hasil PCR-nya keluar lebih dari 5% dari satu kelas itu positif, maka baru satu sekolah diliburkan selama 14 hari. Itu dari Kementerian Pendidikan aturannya. Boleh lanjut? Nah, ini alur pelaporan kasus COVID di sekolah, Ibu Guru, Bapak Guru bisa lihat. Jadi alurnya itu
orang tua murid atau wali murid melaporkan ke sekolah, nanti sekolah melaporkan ke puskesmas terdekat atau per wilayah, misalnya yang MTS, Mudarsih dia melaporkan ke kami, ke Puskesmas Utan Panjang, nanti kita akan berkomunikasi dengan guru untuk menginformasikan bahwa berapa murid yang akan kita lakukan PCR, tetapi hasil yang langsung kita lakukan kalau satu kelas adalah hasil PCR, bukan antigen. Jadi kalau misalnya sekolah melaporkan hasil antigen, maka yang pertama kami lakukan adalah tindak lanjutnya melakukan swab PCR untuk yang antigennya positif. Saat PCR anak tersebut keluar hasilnya positif, maka satu sekolahnya kita tracing untuk kita lakukan PCR. Begitu alurnya. Lanjut. Ini tadi sudah saya jelaskan secara kasar bagaimana cara penutupan sekolah atau PJJ. Ini berdasarkan aturan dari Kementerian Pendidikan ya, itu sesuai SK-nya. Jadi seperti saya bilang kalau ada satu anak yang terkena COVID, maka yang satu kelasnya ditutup. Kemudian jika ada gurunya, maka kita akan tracing konfirmasi gurunya mengajar di kelas berapa. Kemudian terakhir melakukan mengajar atau sistem tatap muka dengan murid berapa hari yang lalu gitu. Kalau misalnya lebih dari 7 hari yang lalu, terakhir 7 hari yang lalu ngajar misalnya di kelas A. Kalau sudah lebih dari 7 hari, maka satu kelas itu tidak kita lakukan tracing PCR. Tapi kalau kurang dari 7 hari, maka satu kelas yang diajar oleh guru tersebut, maka kita PCR. Seperti itu. Next. Ini data sekolah yang terpapar COVID di wilayah Kemayoran, ini sampai hari Jumat. Jadi Sabtu Minggu kasusnya naik lagi. Seperti Utan Panjang yang melaporkan ini sampai hari Jumat waktu itu baru ini hampir hari Kamis kalau nggak salah, baru 2 sekolah, SD dan SMP. Kemudian di hari Jumatnya itu naik terus sampai sekarang itu sudah ada melaporkan untuk wilayah Utan Panjang ya Bapak Ibu itu udah ada 5 sekolah. Itu. Next. Ini berdasarkan jenjang. Lanjut. Ini jumlah warga sekolah terpapar COVID sampai hari Kamis yang terlapor. Kalau sekarang sangat amat meningkat, bahkan bisa kenaikan signifikannya 50% semua lebih bahkan. Lanjut. Nah, ini kunci utama untuk melakukan protokol kesehatan. Cara pertamanya, boleh Pak, Bu, dilanjut. Memakai masker, jelas. Sebenarnya satu-satunya cara yang paling mutakhir untuk pencegahan atau penularannya adalah memakai masker. Memakai masker yang mana? Memakai masker yang benar dan tepat. Sebenarnya beberapa kali saya turun ke sekolah, memang untuk cara pemakaian masker itu masih sangat kurang. Terkadang untuk adik-adik yang setara dengan SMP atau SMU pun mereka masih sangat kurang pengetahuan atau minim pengetahuan tentang cara memakai masker yang benar. Ini resiko penularannya. Jika orang sakit tidak memakai masker, orang sehat tidak memakai masker, maka resiko penularannya 100%. Kemudian jika orang sakit tidak pakai masker, kemudian orang sehat pakai masker, maka resiko penularannya 70%. Jika orang sakit memakai masker, orang sehat tidak memakai masker, maka resiko penularannya 5%. Jika sama-sama memakai masker, orang sakit pakai masker, orang sehat pakai masker, maka resiko penularannya 1,5%. Untuk saat ini, pemakaian masker yang disarankan oleh CDC atau WHO dan Ikatan Kesehatan Indonesia dan Dokter Indonesia, jenis masker yang digunakan itu N95, kemudian masker medis atau bedah, kemudian masker kain, kemudian yang SNI, kemudian masker kain. Nah, terbaru lagi aturannya adalah masker medis harus
dilapis 2 dengan masker kain. Jadi medis dulu, baru masker kain. Sudah tidak dianjurkan lagi hanya masker kain atau hanya masker medis. Kalau hanya satu masker, boleh yang N95 atau KN95. Seperti itu, jangan terbalik, jangan kain dulu baru medis, tapi medis dulu baru kain. Kalau memang adanya itu. Tapi kalau hanya kain doang, itu sudah tidak disarankan lagi, dan medis doang tidak disarankan juga lagi. Kalau mau pakai itu harus 2, medis dan kain. Seperti itu. Boleh dilanjut? Ini cara memakai masker ya, bisa dilihat. Jadi harus masker, kita harus cuci tangan dulu. Nah, atau minimal pakai hand sanitizer. Saat melepas masker itu setelah kita melepasnya jangan yang di kainnya yang dibuka, tapi di karet telinganya itu yang dibuka. Kemudian setelah membuka masker, kita tuh wajib cuci tangan. Untuk masker kain, cara cuci kainnya itu ya direndam dengan desinfektan atau cairan pembersih, kemudian usahakan harus disetrika supaya membantu kumannya mati 100%. Dan kalau bisa untuk masker kainnya ada masa jenjang pemakaian. Biasanya hampir 10-15 kali kalau masker kain itu sudah dipakai, wajibnya memang harus dibuang. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini sudah ditulis ya cara memakai dan melepas masker dengan benar, tadi sudah saya jelaskan. Jangan lupa di ujung untuk masker kunciannya itu kan ada kayak besi. Nah, itu harus ditekan supaya dia tertutup rapat menutupi semua area mulut dan hidung. Lanjut. Ini etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Jadi selama ini banyak yang salah cara etika batuk. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau adik-adik yang di sini atau wali murid yang ikut Zoom hari ini bisa lihat. Jadi etika batuk kalau tidak pakai masker, maka yang harus dilakukan adalah tutup dengan menutup di daerah bagian tangan, ujung dekat baju. Gitu. Nggak bisa lagi tutup pakai telapak tangan. Kalau seperti itu harus ada yang membantu. Contohnya pakai tisu, dan benar-benar tisunya langsung dibuang ke tong sampah, tidak dibuang sembarangan. Setelah itu wajib langsung cuci tangan dan langsung pakai lagi masker yang benar. Lanjut. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu memang sudah harusnya aturan yang sudah ditahu oleh semua, karena pandemi ini sudah hampir 3 tahun ya. Jaga jarak sangat penting. Kemudian jika tidak ada kegiatan yang penting dan urgent gitu, ya lebih baik tidak melakukan kerumunan gitu. Bahkan sekarang jaga jaraknya hampir 2 meter. Kalau dulu 1 sampai 1,5, sekarang jadi 2 meter nih jaraknya. Lanjut. Oke. Sudah paparannya sampai di situ aja. Nanti kita akan lebih banyak tanya jawab ya. Jadi lebih interaktif dan lebih kita tahu nih apa kendala dan masalah yang ada di lapangan. Begitu saja paparan saya. Kita masuk sesi berikutnya ya Pak, Bu, untuk sesi tanya jawab. Ya. Silakan untuk tanya jawab ini dipandu oleh Bu Eko. Bu Eko, silakan untuk memandu tanya jawab. Bu Eko. Bu Eko. Halo, Bu Eko. Atau silakan Bapak Ibu yang bertanya langsung ke Ibu Lisbeth.
Pandu baik kok untuk sesi tanya jawab ini orang tua barangkali dan guru juga boleh. Maaf Ibu Lis, bisa dimulai pertanyaan. Buka pertanyaan Ibu. Monggo silakan Bu Eko. Saya belum keluar. Maaf. Sudah bisa dimulai pertanyaan. Buka termin pertanyaan ya Bu Lisbeth. Monggo silakan Bu Eko. Ya, terima kasih Pak Agus, Ibu Lisbeth atas kesempatannya. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, silakan bertanya. Kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Apa yang menjadi ganjalan, apa yang menjadi pertanyaan, boleh ditanyakan. Mumpung kita bertemu dengan narasumber yang ini ya, yang benar-benar akurat nih narasumbernya nih. Kita manfaatkan kesempatan ini ya. Silakan Bapak Ibu untuk setiap kali pertanyaan saya buka untuk 2 orang dulu ya, biar memudahkan. Ya Pak. Ya Pak Haji. Ya silakan Pak Haji Makmun. Terima kasih untuk waktunya dan juga terima kasih untuk kehadiran daripada Ibu Lisbeth. Di sini saya melihat ada satu slide yang dipaparkan tadi tentang menang melawan COVID. Ya, bahasa menang artikan kita kan sudah mencapai semacam sesuatu yang sifatnya itu harus memang di atas daripada sesuatu yang kita tidak inginkan. Tapi kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini, kemarin kan kita kan insya Allah kalau kata pelana, kita tuh sudah turun. Tapi dalam hal yang memang waktu belakang ini mungkin sekitar bangsa 2 bulan terakhir, kenapa ada hal yang sifatnya tuh menaik kembali tuh Pak, Ibu. Artinya kami mohon satu petunjuk yang insya Allah mudah-mudahan kita tidak lengah, tidak masa teledor dengan bahasa pelana yang turun, terus naik lagi. Cuman yang saya katakan tadi kok slide-nya itu menang melawan COVID gitu loh. Seakan-akan kita sudah memiliki satu keunggulan untuk bisa mengantisipasi tentang adanya COVID terjadi. Tapi di lapangan realitanya justru sekarang ini terjadi penaikan yang signifikan juga. Terima kasih Bu Lisbeth supaya nanti kami bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak memungkinkan untuk perkembangan COVID yang terus di dalam grafik yang sangat tinggi. Terima kasih Bu. Langsung saya jawab aja Bu Eko apa gimana? Silakan Bu Lisbeth maunya langsung dijawab atau berapa? Ya, langsung jawab aja ya. Harapannya kita menang melawan COVID ya Pak. Karena gini, ini jenis virus baru ya. Seluruh dunia setiap harinya belajar. Sampai sekarang di dunia ini sampai sekarang tidak ada negara yang benar-benar mereka bisa stay seperti Bapak bilang pelana kudanya turun. Jadi dia naik turun. Itu sudah memang secara prediksi oleh peneliti pun, oleh pemerintah pun, pasti kita lihat coba event-event yang besar. Misalnya setelah Lebaran, setelah Tahun Baru, kemudian setelah libur panjang. Jadi memang mau nggak mau kesadaran kita untuk memang sulit Pak untuk dibilang bertahun-tahun tidak bertemu dengan keluarga, ya sulit lah ya kan, karena tahun lalu udah, tahun sebelumnya udah, masa kita nggak akan bertemu keluarga. Kenyataan yang sebenarnya di lapangan itu nggak bisa tutup mata. Sekarang saya coba tanya, apakah anak-anak pulang sekolah dia langsung pulang? Apalagi yang tingkat SMP sama SMU ya, kalau SD mereka pulang dijemput misalnya ya Pak ya. Kalau yang itu SMP SMU, mereka pulang kan jalan sendiri gitu. Kepatuhan pakai maskernya juga kurang ya. Mau nggak mau, saya paham ya kondisi sekolah atau guru kayak kemarin Pak Agus curhat, aduh pusing nih Bu gimana gitu ya. Saya ngerti gitu ya karena kondisinya kita menjalankan yang diperintahkan dari buka katanya, buka 100% buka ya 100% buka gitu kan, 50% buka 50% buka. Cuman memang pencegahannya untuk saat ini ya bisa dibilang selain kita vaksin, tapi udah vaksin nih udah 2 kali, bahkan kita mau booster, tapi kenapa tetap kena? Jadi karena vaksin itu memang dengan vaksin tidak menyebabkan orang tersebut tidak tertular. Jadi prinsipnya vaksin adalah membantu mencegah gejalanya lebih berat. Jadi gejalanya lebih ringan. Apalagi ini kasus ya yang katanya ada varian terbaru yang namanya Omikron. Sebenarnya gejalanya sama, Pak. Gejalanya hampir sama. Ada nyeri telan, ada batuk, ada pilek, ada demam. Cuman
itu masih termasuk gejala ringan untuk gejala. Jadi kan ada 3 jenis gejala, gejala ringan, sedang, dan berat. Nah, menurut pandang kami orang kesehatan, sebenarnya tidak bergejala itu hampir dibilang tidak ada. Kadang-kadang orang Indonesia kan pegel-pegel sama pusing, mereka nganggapnya, oh itu nggak ada gejala lah gitu. Padahal itu sebenarnya kan bergejala gitu. Ada warning dalam tubuh mengatakan ada sesuatu nih di dalam tubuh kamu, keluarlah timbullah gejala gitu. Jadi gejala ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan yang seperti saya bilang, kalau yang sedang itu contohnya ada sesak atau nyeri dada. Kemudian saturasinya yang turun. Nah, saturasi yang di bawah normal itu di bawah 96. Jadi kalau udah di bawah 96 itu saturasinya biasanya tidak normal. Yang terjadi sesak gitu. Kemudian kalau gejala berat ya itu terjadi ketidaksadaran spontan kayak gitu. Jadi kalau dibilang kenapa ini kasusnya naik lagi? Itu memang sudah diprediksi sebenarnya Pak. Kalau hasilnya secara penelitian itu diprediksinya itu bahkan nanti kalau tidak pertengahan Februari, akhir Februari. Ternyata awal Februari ini sudah diprediksi bahwa kasus untuk gelombang ketiga ini sudah masuk naik lagi. Untuk diinfokan untuk Jakarta kita sudah di kategori 3. Jadi benar-benar pelana kuda yang dibilang tadi itu emang sangat naik, itu sudah per hari ini tuh cukup banyak kasus yang naik terus. Nggak usah dipungkiri, di kesehatan pun sekarang kasus di kami pun, di petugasnya pun naik tinggi. Semuanya naik. Begitu. Masih ada pertanyaan lagi, Pak Haji? Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, terima kasih untuk pemaparannya. Artinya kita dalam hal ini tetap harus memiliki kewaspadaan yang tinggi, Bu ya. Benar. Tetap memberikan semacam satu informasi tentang adanya pelaksanaan 3M atau 5M yang sudah diinfokan sebelumnya. Makasih Bu Lisbeth, makasih ya. Sama-sama Bapak. Ya baik, Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan lagi. Saya Retno Ibu, wali murid dari Diandra 8A. Oke, silakan Ibu pertanyaannya, Mama Diandra. Iya, Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, misalnya kita atau anak kita ada gejala batuk, pilek, kemudian baru sehari 2 hari, apakah memang langsung harus di swab? Kemudian apa misalnya ternyata anak saya ada gejala kayak gitu, kemudian saya kasih obat, contoh misalnya penurun panas atau obat batuk, ternyata 2-3 hari sembuh gitu loh. Nah, apakah itu bisa dikatakan COVID? Kan belum tentu. Nah, kira-kira yang signifikan membedakan bahwa itu COVID, kita harus cepat-cepat swab, itu apa sih sebenarnya, Bu? Oke. Kalau yang dulu varian dan Delta rata-rata orangnya anosmia, Bu. Udah, kalau ada anosmia kita biasanya kalau datang berkunjung, datang berobat misalnya ke puskesmas, oh saya ada batuk pilek nih. Pasti pertanyaan kita, ada hilang indera penciuman nggak gitu ya? Biasanya kan gitu kan Bu pertanyaannya, apa dan Delta. Ada hilang indera penciuman rasa? Iya ada. Kita langsung curiga ke arah situ. Nah kalau yang varian yang ini Bu, Omikron, dia tidak hampir 90% tidak ada kehilangan indera pencium dan perasa. Jadi rata-rata radang tenggorokan, pilek, dan demam. Nah, ini kasus naik, maka kami akan pasti langsung menyarankan untuk melakukan pemeriksaan antigen atau PCR. Jadi kalau dibilang, apa yang harus saya lakukan jika anak saya batuk, pilek, demam? Sebaiknya periksakan ke dokter, nanti berdasarkan hasil anamnesa dokter, dia yang menentukan anak ibu harus di antigen atau PCR atau langsung ke PCR, seperti itu. Jadi, lalu obat apa misalnya ibu bilang, misalnya nih ya Bu, pahit-pahit kata, ada beberapa orang yang nggak mau di antigen, nggak mau di PCR-in misalnya. Mau minum obat sendiri aja misalnya, itu misalnya ya. Karena memang sampai sekarang tidak ada, sebenarnya kan virus itu tidak ada jenis obat yang pasti. Kalau dia bakteri, ada, pasti.
Kalau virus itu tidak ada jenis obat yang pasti untuk membunuh virusnya. Yang dilakukan adalah menghentikan gejalanya. Contohnya, kalau anak itu demam, hentikan gejala demamnya. Kalau anak itu batuk, hentikan gejala batuknya, kan gitu. Jadi yang dilakukan adalah apa yang harus ibu lakukan. Mau tidak mau harus isolasi mandiri 14 hari. Untuk membantu, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu mencegah penularan ke orang yang lebih banyak. Obatnya sebenarnya simptomatik atau obat biasa. Panas, hilangkan panasnya dengan obat pendurun panas. Batuk, hilangkan batuknya dengan obat batuk. Pilek, hilangkan pileknya dengan obat pilek. Sebenarnya seperti itu. Karena pada saat ibu datang ke sentra kesehatan, anak saya batuk pilek demam. Dokter pun tidak bisa memprediksi atau tidak langsung memberikan diagnosa, oh ini COVID. Harus ada pemeriksaan penunjang, yaitu salah satunya pemeriksaan antigen atau PCR. Seperti itu. Bu, cukup jelas. Jadi kunci utamanya adalah selain obat, kemudian kalau merasa seperti itu mendingan isolasi mandiri dulu ya. Misalnya nggak sekolah atau apa gitu. Benar Ibu. Secara aturan, jika gejalanya ringan, lakukan isolasi mandiri di rumah. Terima kasih banyak, Bu Lisbeth. Bu Eko, terima kasih banyak. Ya. Satu lagi Ibu yang harus Ibu siapkan adalah